Puji Tuhan ya. Sorry ya, ini ada suara-suara yang menyaingi suaranya Lose ini. Oke, kalau semua sehat, sebentar ya. Lose tak nyiapin PowerPoint-nya. Oke, Lose Dwida, apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Oke. Ini oke. Oke. Kenapa nggak muncul? Sebentar ya teman-teman, ini ada teknis yang harus di Oke. Tak stop aja. Ya. Oke. Mari kita berdoa teman-teman sebelum kita mau dengerin firman Tuhan dulu. Kita berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan sore ini. Dalam kemurahan Tuhan, Tuhan membawa kami untuk tetap bisa bersekutu, tetap bisa kami boleh menyapa satu sama lain. Dan sore ini dalam persekutuan pemuda remaja bersama dengan rekan-rekan yang ada di Lawang, Tuhan kiranya memberkati dan menolong. Dan berikanlah sukacita, berikanlah damai sejahtera dalam hati kami, dan hati yang mau belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang terbatas ini, dan melalui teknologi yang ada, kiranya itu menolong kami untuk makin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu demi Yesus. Amin. Oke. Bolehkah Lose melihat wajah-wajah yang ganteng dan cantiknya? Oke. Di manakah kalian? Biar saya nggak merasa sendiri. Semua. Ayo dong dibuka. Oke. Ini Lawang banyak yang berdua ini loh, Sir. Bentar, suaranya kok kecil ya. Bentar, Lose kecil, gedein. Oke. Gimana Lose? Ini Lawang banyak yang berdua ini kakak adik. Oh, mantap. Yang kakak adik ini luar biasa ini, ya. Oke, sebentar Lose gedein suara kalian dulu. Lose nggak dengar suaranya. Oke. Ya. Nah, oke teman-teman. Pertama thank you buat Lose Dwida dan teman-teman yang di Lawang, gitu ya, yang kita bisa gabung di persekutuan sore hari ini. Dan sore hari ini Lose diminta untuk membahas satu bagian yang nggak kalah pentingnya di dunia milenial gitu ya, di dunia modern saat ini, yaitu tentang media sosial gitu ya. Media sosial. Nah, Lose kasih tema hikmat dalam bermedia sosial gitu ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Lose coba mencari referensi gitu ya. Gimana sih perkembangan dunia digital saat ini dan bagaimana perkembangan media sosial saat ini, dan Lose menemukan beberapa hal gitu ya. Januari 2020 di Indonesia teman-teman itu total populasinya itu 272,1 miliar orang menggunakan manusia gitu ya. Kemudian orang yang menggunakan handphone itu 338,2. Kemudian internet juga berkembang pesat gitu ya. Nah, kemudian juga Lose menemukan orang-orang yang memakai media sosial baik Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger dan lain sebagainya itu meningkat pesat gitu ya. Dan ditambah lagi teman-teman di Maret gitu ya, di Maret dan sampai sekarang lonjakan orang memakai media sosial ini luar biasa banget gitu ya. Dari anak TK gitu ya, dari anak TK sampai nenek-nenek itu semua menggunakan media sosial. Betul ya? Siapa di sini yang
yang neneknya pakai media sosial? Entah itu WhatsApp, entah itu YouTube. Boleh angkat tangan? Nah, ini si siapa? Siapa tadi angkat tangan? Si BYM ini. Gitu ya. Kemudian Brian. Siapa yang pakai Brian? Mama, nenek atau kakek? Nenek. Iya, untuk apa? Pastinya untuk nonton YouTube ya? Untuk komunikasi sama mama. Oh, untuk komunikasi sama mama ya. Pakai WhatsApp, minimal pakai WhatsApp gitu ya? Iya. Minimal pakai WhatsApp gitu ya. Nah, perkembangan media sosial itu luar biasa. Ya, dari perkembangan yang ada, itu ternyata teman-teman ada hal negatif dan positifnya. Gitu ya. Kenapa teman-teman? Nah, coba nih perhatiin ya. YouTube, yaitu YouTuber medsos itu nomor 1 di Indonesia. YouTuber bertebaran di mana-mana, gitu ya. Dan mungkin salah satunya adalah teman-teman, gitu ya, YouTuber, gitu ya. YouTuber yang mencoba menitih karir di media sosial ini, gitu ya. 88% orang menggunakan YouTube, gitu ya. Dan orang ber-YouTube, 83% orang memakai WhatsApp, 81% orang pakai Facebook, Instagram, kemudian Pinterest dan lain sebagainya. Ini sebuah perkembangan dunia yang luar biasa, ya. Dan ini tidak bisa dielakkan lagi, gitu ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang baik dan juga buruk bagi sebagian orang, gitu ya. Nah, apa itu, gitu ya. Nah, teman-teman, mau nggak mau gereja dan orang-orang percaya saat ini mulai dibawa untuk mengikuti perkembangan zaman ini. Secara khusus gereja dan orang-orang percaya. Dan bahkan komunitas orang-orang percaya. Itu mau nggak mau dibawa untuk mengikuti tren ini. Betul ya? Kita dibawa untuk ikutin tren ini. Nah, inilah yang coba Lose perhatikan. Dan juga Lose coba searching di mana-mana gitu ya. Yaitu karena gereja itu mulai dibawa untuk mengikuti tren ini, yang tren barunya adalah Kristen medsos, gitu ya. Kristen medsos. Apa itu Kristen medsos, teman-teman? Nah, Kristen medsos adalah gaya baru untuk Kristen zaman now, orang-orang percaya zaman now. Dan mereka mendasarkan sebuah aktivitas kehidupan dengan media sosial. Artinya dari bangun tidur, makan, minum, istirahat, dan hingga tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi, aktivitasnya di dalam dunia media sosial. Betul? Mungkin salah satunya adalah teman-teman. Bangun pertama kali yang dicari apa? Handphone. Angkat tangan yang begitu. Yang dicari handphone, gitu ya. Untuk apa? Padahal hanya untuk melihat apa? Melihat messengers atau melihat WhatsApp, ada pesan masuk atau enggak. Benar ya? Dan mau tidak mau kita dibawa oleh kebiasaan ini. Karena setiap hari, setiap jam kita berhadapan dengan gadget. Gitu ya. Kita diperhadapkan dengan gadget. Nah, teman-teman, ketika di gereja pun ya, aktivitas tak lepas dari media sosial. Ya, tidak lepas dari media sosial. Ketika pendeta berkhotbah, kemudian para penganut ya Kristen medsos ini sibuk bermedia sosial. Siapa di sini yang ketika hamba Tuhannya khotbah buka WhatsApp? Siapa di sini ketika hamba Tuhannya berkhotbah ngelihat Facebook? Aduh, hamba Tuhannya khotbah kok nggak menarik ya? Losenya khotbahnya nggak seru ya? Gitu ya. Kemudian coba buka WhatsApp-nya, coba buka Facebook-nya gitu ya. Dan ini hal-hal yang saat ini hal yang lumrah, hal yang biasa, benar ya? Hal yang biasa yang terjadi di kalangan orang-orang percaya. Kita nggak bisa menghindari perkembangan zaman, kita nggak bisa menghindari perkembangan media. Dan itulah dunia kita saat ini. Nah, tapi teman-teman, akan menjadi sebuah hal yang bahaya ketika gaya hidup ini kemudian membawa kita untuk jauh daripada sebuah interaksi kita dengan Tuhan. Inilah yang Lose sampaikan tadi.
Ada hal yang positif dan ada hal yang negatif. Gitu ya. Nah, para penganut Kristen medsos ini teman-teman sangat suka berdoa di media sosial. Ya, mengunggah status yang diakhiri dengan kalimat begini, yang percaya katakan amin. Ketika memposting sesuatu gitu ya, aku lagi ketika lagi di gereja kemudian foto gitu ya, foto selfie kemudian pakai caption lagi ibadah minggu, yang percaya katakan amin gitu ya. Ada yang begitu. Kemudian ada yang memposting ayat gitu ya, memposting ayat begini, kalau mau sembuh baca ayat ini, yang percaya katakan amin. Kemudian orang berbondong-bondong di media sosial, amin, 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 amin gitu ya. Dan orang-orang, yaitu orang-orang Kristen medsos ini, mereka suka sekali berdoa di media sosial, suka sekali bercurhat di media sosial. Ada positif dan negatifnya, tetapi banyak negatifnya. Dan kalau teman-teman mencoba mengamati, aktivitas orang Kristen medsos ini tidak terlepas dari keseharian pegang HP dan juga kesehariannya sibuk dengan HP-nya, gadgetnya. Dan bahkan yang Loso sampaikan tadi, bangun tidur, lihat gadget, kemudian lupa renungan, lupa berdoa, dan lain sebagainya. Sehingga Tuhan tidak lagi di nomor satu, kan Tuhan menjadi nomor 2. Gitu ya. Nah, bahayanya kalau seandainya ini menjadi sebuah gaya hidup yang merubah kehidupan kita sebagai orang percaya dan fokus kita kemudian dipudarkan karena media sosial, karena gadget yang kita pakai, kita perlu hati-hati. Kita menjadi penganut Kristen medsos. Ya. Nah, menarik teman-teman yang dikasihi Tuhan, Kristen medsos ini kalau tidak berhati-hati, kalau tidak mengikuti hikmat yang daripada Tuhan, tidak memahami benar imannya kepada Tuhan, dia akan terbawa pada sebuah kebiasaan baru dan melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit yang demikian. Karena apa? Di media sosial kita dapat menerima banyak berita. Baik dari yang baik sampai yang buruk. Baik itu dari provokasi sampai pada hal yang membuat iman kita makin mati. Makanya kita perlu berhati-hati. Saya tidak tahu apakah salah satu ada di antara itu adalah teman-teman, atau justru teman-teman makin cinta Tuhan memakai gadgetnya. Nah, seorang yang bernama Seresehan, siapa idola dari Seresehan? Siapa idolanya? Siapa yang mengidolakan dia? Sorry. Ada yang mengidolakan dia? Kalau mengidolakan jadul dong nanti. Kenapa? Kalau mengidolakan jadul itu kan. Tapi ada loh, ada loh. Zaman saya itu Pak Wahyu. Nah, 2017 teman-teman tahu nggak? Seresehan ini adalah seorang presenter ternama di Indonesia di zamannya gitu ya. Waktu net itu masih jaya-jayanya, karena net sekarang udah mulai turun pamornya gitu ya. Nah, dia ini memutuskan untuk menutup akun media sosialnya. Padahal dia memiliki 158.000 pengikut di Instagram, 2,6 juta di Twitter. Ketika ditanya kenapa dia akhirnya memutuskan untuk menutup akunnya, dia bilang begini, saya melewatkan momen-momen berharga, waktu-waktu berharga saya, baik dengan keluarga, baik dengan orang-orang di sekitar saya, dan terlebih lagi kepada Tuhan saya. Dia bilang begitu. Dia membutuhkan waktu 45 menit untuk menulis caption, membuat video bumerang 20 kali. Belum lagi ditambah dia harus merilis sebuah hal yang menarik supaya yang diposting itu banyak like-nya, banyak orang dipuaskan. Sehingga dia memutuskan, udahlah, cukup saya tutup karena saya melewatkan momen-momen berharga. Memang benar. Ketika kita mau memberikan yang menarik, itu butuh waktu yang panjang. Nggak tahu teman-teman ketika memposting sesuatu di media sosial, itu apa? Dan juga
tujuannya apa, captionnya apa, dan orang-orang berkomentar apa, gitu ya. Pastinya kita mau memuaskan dari orang-orang yang ada di media sosial itu. Nah, tapi tak hanya seresehan, ada pula seorang teman yang sempat memutuskan untuk menghindari media sosial. Ada, teman-teman. Kenapa? Karena secara khusus Instagram. Ketika dia men-scroll Instagram, kebiasaan melihat Instagram gitu ya teman-teman. Nggak tahu teman-teman sehari bisa membuka Instagram itu berapa jam, berapa menit. Saya nggak tahu kebiasaannya teman-teman. Tetapi ketika dia ini, teman-teman saya ini, ketika dia membuka Instagram, dia melihat banyak hal secara khusus teman-temannya yang dulu di SMA gitu ya, dan sukses-sukses gitu ya. Dan sukses-sukses. Nggak jadi masalah sih mereka memposting kesuksesannya. Tetapi ketika dikonsumsi tiap hari, tiap jam gitu ya, itu akan membuat pikiran dan membuat hati itu tidak nyaman bagi orang-orang yang melakukannya. Dan si teman ini bilang begini, kok bisa ya dia begini, kok bisa ya dan begitu dan lain sebagainya. Dan itu meracuni pikiran dan hatinya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak lagi mengikuti Instagram. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, dari dua hal ini ada bahaya yang luar biasa ketika kita tidak dengan hikmat menggunakan media sosial. Kenapa teman-teman? Pertama, kita akan kehilangan waktu berharga kita ketika kita terus mengutamakan media sosial kita. Yang kedua, kita akan melihat orang-orang yang biasa kita lihat di postingan di Instagram, entah itu di Facebook dan sebagainya, dan kita mulai membandingkan diri kita dengan mereka. Dan bahkan kita tidak bisa untuk bersyukur kepada Tuhan apa yang ada dalam diri kita. Nah pertanyaannya, ketika media sosial telah menyita waktu kita, pikiran kita, hati kita, yang menjadi fokus utama orang percaya apa? Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus 6 ayat 12 bilang begini, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semua berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak mengatakan bahwa orang Kristen harus meninggalkan medsos atau tidak boleh menggunakan medsos. Toh juga di zaman Alkitab belum ada namanya media sosial, benar ya? Di zaman Alkitab nggak ada itu. Nah, ayat ini ditulis Paulus untuk menentang pandangan orang-orang pada masa itu yang berpikir bahwa mereka berhak untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. Padahal sebagai orang Kristen, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat seharusnya ditunjukkan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, maksudnya begini, hak teman-teman, hak kita, hak saya untuk menggunakan media sosial. Ya, haknya teman-teman, haknya kita, haknya saya. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu itu terserah saya, terserah gue, gitu ya. Tetapi bukan semuanya berguna, teman-teman. Segala sesuatu itu terserah aku mau melakukan apa, tapi tidak semuanya itu berguna. Segala hal bagiku itu halal. Itu terserah aku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, ini yang penting. Tidak semua informasi di media sosial itu baik. Oleh karena itu kita perlu bijaksana, kita perlu dengan seksama memahami penggunaan media sosial dengan baik. Informasi-informasi yang baik itu mengupgrade kita, gitu ya. Itu membuat kita up to date dengan banyak hal. Tetapi jangan sampai segala sesuatu yang kita lakukan itu justru meninggalkan fokus kita, yaitu kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Nah, kenapa teman-teman? Karena kita ini dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus, bukan menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Nah, ini yang paling penting teman-teman yang dikasihi Tuhan. Ketika teman-teman mencoba mengikuti tren dunia ini dengan berbagai perkembangannya, kita perlu dengan hikmat Tuhan, ya, dengan hikmat Tuhan memahami dengan benar apa yang menjadi fokus utama saya. Kalau media sosial, kalau gadget yang kita punya itu menjauhkan diri kita kepada Tuhan, itu menjadi sebuah warning besar untuk kita kembali lagi kepada panggilan utama kita, yaitu kita menjadi serupa dengan Kristus. Tapi sebaliknya, ketika kita mengikuti perkembangan media sosial, kita mengikuti tren dunia ini, dan itu membawa kita makin mencari Tuhan, makin memahami panggilan kita sebagai orang percaya, lakukan itu dengan bijaksana. Nah, kenapa teman-teman? Media sosial hanya sebuah sarana untuk kita mengaktualisasi diri, memberi dan menerima informasi. Kepekaan kita terhadap firman Tuhanlah yang dapat menolong kita untuk dapat berhikmat dalam memilih bagaimana mengelola media sosial yang kita miliki. Hanya firman Tuhan, teman-teman. Hanya firman Tuhan. Nah, ketika kita tidak dengan hikmat Tuhan, tidak dengan pengetahuan tentang firman Tuhan, dengan pengetahuan firman Tuhan, maka kita akan masuk pada perangkap dunia ini. Nah, keputusan untuk vakum atau meninggalkan media sosial juga bukan hal keputusan yang baik, bijaksana. Karena kita di masa seperti ini, kita membutuhkan media sosial. Kita membutuhkan media karena kita terpisah dengan jarak. Melalui media sosial kita berkomunikasi dengan orang yang jauh. Orang yang jauh terasa dekat. Gitu ya. Tapi jangan sampai orang yang dekat jadi terasa jauh. Bukankah itu yang terjadi? Ya kan? Orang yang dekat terasa jauh. Ketika makan di restoran masing-masing pegang HP, anak sama mama, atau di dalam rumah. Gitu ya. Atau dalam gereja. Nah, itu yang perlu diperhatikan baik-baik. Media sosial menjadi sarana untuk kita mendekatkan yang jauh jadi dekat. Gitu ya. Bukan menjauhkan orang dekat menjadi jauh. Banyak yang terjadi dalam rumah, dalam keluarga, dalam persahabatan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pekerjaan kita dan studi kita, ya, pekerjaan kita dan studi kita adalah panggilan yang mulia. Ya, kenapa Lawson sampaikan demikian? Panggilan yang mulia. Karena apa? Karena itu adalah panggilan orang-orang percaya. Ya. Kenapa? Pekerjaanmu, studimu, kalau engkau berikan, kalau engkau lakukan dengan bijaksana, engkau mengaktualisasi diri di situ dan dengan pemahaman kebenaran firman, maka engkau tahu bahwa apa yang kau lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Gitu ya. Dan segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, teman-teman, kesuksesan kita tidak melulu didukung berdasarkan penghasilan uang dan kesuksesan kita, tetapi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita dan kita meresponinya dengan baik dan kita makin dekat dengan Tuhan, dan tentu sampai sejauh mana Tuhan dimuliakan lewat apa yang kita lakukan. Itu pun menjadi sebuah keberhasilan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Meskipun teman-teman media sosial juga memiliki hal yang negatif, hal yang positif, tapi media sosial hanyalah sarana yang baik untuk kita lakukan untuk membawa kita makin dekat dengan Tuhan, berpikir lebih bijaksana lagi, menerima informasi yang baik, dan bahkan membawa kita untuk makin mengenal siapa Tuhan kita. Gitu ya. Teman-teman yang mencoba memahami Allah Tritunggal gitu ya. Coba mengetik di Google siapa dan bagaimana gitu ya. Banyak banget referensi. Dan bahkan mungkin teman-teman tiap hari dapat renungan dari media sosial. Itu hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Tapi kalau tujuan kita untuk menjauhkan diri kita kepada Tuhan, kita perlu dengan hikmat firman Tuhan menolong kita untuk makin tahu tujuan hidup kita apa.
Tujuan kita bermedia sosial apa? Tujuan kita menggunakan gadget itu apa? Gitu ya, teman-teman. Karena saya yakin bahwa teman-teman juga setidaknya memahami perkembangan media sosial seperti apa. Ya. Bagaimana dampaknya. Saya yakin dan percaya itu, teman-teman. Tapi satu hal, saya mau bilang bahwa kepekaan kita terhadap firman Tuhanlah yang dapat menolong kita untuk dapat berhikmat dalam memilih bagaimana mengelola media sosial kita yang kita miliki. Itu ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Nah, mau tanya nih, gitu ya, mau tanya. Dalam sehari, siapa yang menggunakan media sosialnya lebih dari 5 jam? Angkat tangan. Angkat tangan. Wow. Oke. Lebih dari 5 jam. Berapa jam? Ada yang 10 jam? Nggak kehitung loh, Sir. Nggak kehitung. Oke. Apakah yang engkau browsing? Apa yang paling sering engkau pakai apa? Paling sering IG sama TikTok. Oh, TikTok ya. IG, TikTok ya. Juga WA, IG, TikTok. Wow. Ini ya, lagi kepoin mantan ya? Gak punya mantan. Oh, nggak punya mantan. Wow. Berarti lagi mau cari nih. Kenapa? Lagi mau cari. Enggak dulu. Enggak dulu ya. Mau fokus dulu ya. Iya. Wow, oke. Kalau ini, kalau apa nih? Kasti. Sorry kalau salah. Chase. Oh, Chase. Oke, kalau kamu berapa jam pakai media sosialmu? Gak bisa hitung, cuman kalau lihat yang di Instagram tuh kan ada waktunya kan, biasanya kita browsing itu rata-rata 2 jam. 2 jam ya? 2 jam ya. Itu sekali pegang atau berkali-kali? Sekali. Sekali ya? Sehari. Oh, sehari. Ya. Ini, nyari jam tangan, kemudian nyari Enggak. online shop ya? Oh, enggak. Apa, kepoin teman ya? Banyak lah. Banyak ya? Oke. Kalau ini, kalau siapa nih? Ami berapa hari pegang media sosial, Mi? Dan apa yang kamu pegang, Mi? Ya nggak ngitung. Yang tak pegang ya macam-macam. Macam-macam. Ini ya, ngikutin K-pop ya? Enggak ya? Ya gitu wis. Iya. Ya karena memang nggak bisa dihindari memang perkembangan yang ini juga adalah dalam rencana dan rancangan Tuhan juga gitu loh. Ini juga adalah salah satu karya Tuhan melalui manusia juga gitu loh. Dan juga fasilitas ini Tuhan berikan buat kita. Tetapi justru kita perlu hati-hati juga di situ. Gitu loh. Jangan sampai gara-gara media sosial kan banyak orang bunuh-bunuhan. Banyak orang yang kecewa. Banyak orang yang iri. Aduh, jam tangannya keren banget dia ya. Kok aku nggak secantik dia ya? Kok aku nggak sekeren dia ya? Dan lain sebagainya. Nah, efek dari hal inilah yang sebenarnya kita perlu hati-hati. Gitu loh. Efek dari penggunaan media sosial inilah. Makanya saya bilang, kepekaan kita terhadap firman Tuhanlah yang dapat menolong kita untuk dapat berhikmat dalam memilih bagaimana mengelola media sosial kita. Gitu ya. Lose nggak berkata bahwa kamu jangan pakai media sosial. Enggak. Gitu. Karena Lose juga pakai media sosial kok. Tapi alangkah lebih bijaksana dan berhikmatnya ketika teman-teman dapat memberikan berkat gitu ya
kepada orang-orang yang ada di luar sana melalui berkat yang teman-teman terima. Contohnya, ketika teman-teman merenungkan firman Tuhan, buatlah satu quotes yang bisa memberkati banyak orang. Apa ya quotes-nya? Quotes yang menjadi berkat buat teman-teman hari ini. Gitu ya. Mungkin salah satunya teman-teman ketika baca firman Tuhan di Mazmur gitu ya. Dan teman-teman terfikirkan sebuah kalimat, hikmat mengenal Tuhan adalah bla 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 bla. Kirimkan itu. Dan ketika orang membaca, oh benar ya. Gitu ya. Aku diberkati akan hal itu. Tidak sedikit orang yang terberkati dengan caption-caption yang teman-teman tuliskan. Apalagi itu membawa orang tersebut sadar bahwa oh iya ya, gitu loh. Jadi apa yang teman-teman tulis, apa yang teman-teman posting di Instagram, di Facebook, di WhatsApp gitu ya, WhatsApp story dan lain sebagainya itu akan memiliki dampak yang luar biasa. Mungkin nggak sekarang, gitu ya. Ada salah satu teman ketika ini teman SMA gitu ya. Ini teman SMA. Ketika dia lihat postingan saya, waktu itu saya menulis salah satu quotes gitu ya, salah satu quotes yang ada di media sosial Lose gitu ya. Kemudian kelang beberapa hari dia repost ke Lose. Wahyu, thank you ya buat firman Tuhannya, buat quotes-nya, itu sangat memberkati saya. Kemudian kita sharing-sharing, kita kemudian berdoa di situ. Nah, itu yang bisa teman-teman juga lakukan, gitu loh. Saya yakin bahwa teman-teman lebih keren-keren kalau bisa menuliskan itu, karena teman-teman lebih kreatif daripada Lose gitu ya. Dan tuliskanlah itu. Dan Lose pasti akan bisa melihat bahwa anak-anak GKT, anak-anak pemuda remaja gitu ya, bisa menjadi berkat di media sosialnya teman-teman. Dan orang akan melihat bahwa teman-teman yang adalah orang percaya, orang Kristen di media sosial akan memiliki dampak yang luar biasa. Gitu ya. Oke, teman-teman, Lose berharap sedikit sharing ini bisa menolong teman-teman untuk lebih bijaksana di dalam menggunakan firman Tuhan. Menggunakan media sosial. Sekali lagi Lose tekankan begini. Kepekaan kita terhadap firman Tuhanlah yang dapat menolong kita untuk dapat berhikmat dalam memilih bagaimana mengelola media sosial. Kepekaan terhadap firman Tuhan. Bagaimana kita mau peka kalau kita tidak cinta akan firman? Bagaimana kita akan cinta kepada firman kalau kita tak merenungkannya? Bagaimana kita mau merenungkannya kalau kita tak punya rasa untuk makin cinta pada Sang Pencipta? Gitu ya teman-teman. Jadi yuk kita sama-sama belajar. Lose belajar, teman-teman belajar. Dan Lose berharap kita semua menjadi anak-anak muda yang bisa mengubah dunia dengan secuil dari tulisan yang teman-teman posting di media sosial. Mungkin sesuai postingan berkat yang ada di media sosial. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi Lose mau bilang dalam firman Tuhan tadi, segala sesuatu itu halal bagiku, kata Paulus, tapi tidak semuanya berguna bagiku. Itu penting banget. Gitu ya. Oke, kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita, dan Lose mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, thank you untuk semua hal yang sudah Tuhan rancangkan sedemikian rupa. Dan juga secara khusus perkembangan dunia, perkembangan media, perkembangan gadget, perkembangan dari media sosial. Terima kasih untuk semua fasilitas yang membuat kami melihat dunia yang serasa itu kecil, tetapi ketika kami melihat dunia dengan perkembangannya, ternyata Tuhan, Engkau luar biasa. Dan biarlah melalui perkembangan media sosial ini Tuhan, kami dibawa untuk mengagumi Engkau. Kami dibawa untuk makin mencintai Engkau, karena begitu luar biasanya rancangan-Mu dalam kehidupan kami manusia. Namun jangan biarkan kami tergerus dan terbawa oleh dampak dari media-media sosial yang ada.
Karena kami tahu Tuhan banyak godaan-godaan yang menggoda kami untuk menjauhkan kami dari persekutuan dengan Tuhan. Menjauhkan kami dari persekutuan orang-orang di sekitar kami. Menjauhkan kami dari persekutuan dengan orang-orang percaya. Tapi justru Tuhan, adanya media sosial ini yang dalam masa pandemik ini akan mendekatkan kami yang jauh, akan mendekatkan, mempererat tali kasih kami yang mungkin dulu kami tidak sedekat ketika kami ada berada di media ini Tuhan. Tuhan tolonglah kami dan mampukanlah kami. Sebagai anak-anak muda, kami mohon hikmat yang daripada Tuhan untuk menggunakan media sosial yang kami miliki. Dan sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Demi Yesus. Amin. Terima kasih Lose untuk firman-Nya. Sekarang kita akan berdoa syafaat kita akan berdoa untuk kesehatan kita semua, untuk studi kita. Mungkin ada yang mau UAS, mungkin ada yang sedang UAS juga. Kita berdoa untuk pelayanan Lause, baik Lause Wahyu maupun Lause Dwida. Kita juga berdoa untuk pandemi ini, supaya Tuhan yang bukakan jalan, supaya Tuhan berikan waktu yang terbaik, supaya pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas. Saya minta kesediaan Lause Wahyu untuk memimpin kita dalam doa. Oke, teman-teman kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi kami bersyukur dan bersyukur. Secara khusus Tuhan, persekutuan yang mungkin sangat minimalis sekali dan sangat sederhana sekali. Kami menggunakan media Zoom. Kami dipertemukan di ruang Zoom ini, meskipun kami hanya melihat gambar dan wajah kami dan mendengar suara kami masing-masing. Tetapi Engkau Allah hadir di tempat kami masing-masing, memberkati kami dengan firman-Mu. Karena Engkau Allah Roh Kudus tak terbatas. Engkau hadir dimanapun kami berada. Dimanapun kami orang percaya ada. Dan dipersatukan oleh Kristus di dalam satu tubuh itu. Kami bersyukur Tuhan sore ini bersama dengan teman-teman yang di Lawang. Kami boleh bersekutu bersama. Meskipun Tuhan kami hanya mendengar suara dan melihat gambar. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ikatkanlah tali kasih kami sebagai orang-orang percaya dan berikanlah damai sejahtera Tuhan di setiap hati kami masing-masing, sukacita di hati kami masing-masing. Sehingga firman Tuhan itu betul-betul tertanam dalam hati dan pikiran kami dan kami boleh makin bertumbuh di dalam kehidupan rohani kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa, bersyukur juga sekali lagi kalau Tuhan dari awal pandemi sampai sekarang, teman-teman yang sekolah boleh berjuang di rumah masing-masing belajar dengan media Zoom, harus belajar sendiri, harus mengelola pengetahuan sendiri, baik yang kuliah juga Tuhan. Tapi Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba-Mu berdoa, Tuhan berkatilah ketika teman-teman yang akan ujian di waktu-waktu dekat ini Tuhan. Berkati mereka, tolong mereka Tuhan. Dengan pengetahuan yang ada, Tuhan yang menolong memberkati, sehingga mereka boleh mempertanggungjawabkan dari studi yang mereka sudah jalani dalam semester ini. Dan hamba-Mu berdoa, hikmat Tuhan memimpin dan menolong setiap teman-teman. Hamba-Mu berdoa untuk teman-teman pemuda, remaja di KT Lawang. Tuhan berkati mereka yang bekerja, yang kuliah, yang SMA, yang SMP. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Dan terlebih lagi Tuhan, hamba berdoa, iman kepada Tuhan makin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga teman-teman KPR dari Antioquia WFI Community, Tuhan berkati. Kami tahu Tuhan, kiranya Engkau Allah senantiasa yang menolong, memberkati teman-teman yang bekerja, yang kuliah, yang studi di SMA, SMP. Engkau Allah memberkati dengan hikmat Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa juga Tuhan untuk Lause Dwida di GKT Lawang, Tuhan yang menolong, memberkati dengan segala tugas tanggung jawab sebagai gembala. Engkau Tuhan yang menolong dan senantiasa ada buat Lause Dwida. Baik dalam pelayanan
secara online maupun onsite Tuhan. Ini hal yang tak mudah. Harus tetap menjaga protokol kesehatan, namun juga harus menjangkau setiap hati jemaat-jemaat yang ada. Tuhan memberkati semua pengurus, semua majelis yang ada. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk esok hari. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Engkau Allah juga senantiasa menyiapkan hati kami malam hari ini untuk kami menyediakan waktu yang terbaik buat Tuhan. Esok hari kami secara bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini doa kami, ini syafaat kami. Demi Yesus kami berdoa. Amin.